Bapak Ibu semua. Siap. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya, sehingga saya bisa mensosialisasikan diseminasi budaya positif setelah apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak anak-anak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pasien dari selaku kepala sekolah yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat hasil pembelajaran saya selama belajar 2 bulan dalam pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Jadi, diseminasi budaya positif ini adalah penerapan atau implementasi atau tindakan yang perlu kita lakukan, saya maupun Bapak Ibu guru, yang nantinya kita implementasikan kepada anak-anak kita. Jadi, dari budaya positif ini ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi beliau menyatakan ada 7 poin penting dalam teori kontrol itu. Yang pertama itu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, model berpikir 6. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang keenam, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi contohnya kira-kira begini Bapak Ibu. Ini ada genggaman. Kita menggenggam barang yang paling berharga dalam hidup kita. Apapun itu terserah. Mau mendapat, mau kesempatan kita, apapun itu mau harta kita, ini adalah hal yang paling berharga yang kita genggam. Jadi, gimana menurut pendapat Bapak Ibu ketika ada seorang teman yang berusaha meminta genggaman ini nantinya akan terbuka dengan berbagai cara. Misalnya seperti menggelitikkan badan kita, kemudian membayar kita lebih agar kita membuka genggaman kita. Pokoknya segala konsekuensi yang dilakukan teman kita itu bagaimana caranya membuka genggaman kita itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tetap pada genggaman atau membukanya? Tergantung ibaratnya, berarti ini tetap terbuka. Ini bisa dibuka ya. Sama Bapak Ibu yang lain pendapatnya sama? Enggak. Ya, gimana di sini kan? Tetap di genggaman. Tetap pada genggaman. Oke. Berarti ada 2 pemahaman yang berbeda ya. Yang satu tetap pada genggaman, yang kedua adalah bisa dibuka tergantung bagaimana teman kita ya, tapi sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, jadi pemahaman ini seperti itu juga Bapak Ibu pada siswa kita. Nah, begitulah pada siswa kita. Ada siswa yang memang benar-benar dia pada karakter dia yang keras. Bagaimanapun kita memberitahukannya dengan cara apapun, dengan melakukan apapun, pendekatan apapun, dia tetap pada pendirian. Nah, hal inilah yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, kita butuh psikologi. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teori kontrol Dr. William Glasser, pemahamannya kepada guru maupun kepada siswa. Oke. Nah, terkait dengan disiplin positif ini Bapak Ibu, jadi ada makna disiplin. Saya mengambil makna disiplin ini sesuai dengan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara
bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi seperti itu tadi Bapak Ibu. Kalau kita tetap pada disiplin kita, nah, bisa tadi ada dua kemungkinan. Bisa kita tetap pada pendidikan kita, karena kita punya keyakinan masing-masing kalau pendidikan kita ini adalah benar. Ya kan? Kalau yang kita pegang itu adalah benar sesuai dengan keyakinan kita. Bisa jadi salah menurut pandangan orang lain. Nah, jadi karena itu kita perlu juga dapat disiplin dari orang lain. Seperti itulah kira-kira disiplin positif ini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan rangka awal. Oke, selanjutnya ada teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kenapa saya mendahulukan yang ekstrinsik daripada yang intrinsik? Karena biasanya yang ekstrinsik ini seseorang melakukan tindakan disiplin itu berdasarkan ini hanya untuk menghindari hukuman, hanya untuk mendapatkan imbalan. Ya, kalau sejauh-jauh saya sendiri juga seperti itu. Disiplin supaya tidak terlambat, hanya untuk menghindari hukuman. Itu tadi intinya. Yang kedua hanya untuk mendapat imbalan, supaya gaji kita tidak terpotong. Saya, ya kan, saya uang apanya hilang, uang gajinya. Iya, saya juga sama. Awalnya juga berpatokan pada ini, motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian sampaikan kita kepada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang benar-benar mereka inginkan. Mereka ini juga termasuk kita, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi semuanya adalah butuh proses. Sama, saya juga butuh proses mendisiplinkan diri sendiri supaya jangan termotivasi dengan ekstrinsik ini tadi. Sama seperti itu juga siswa. Siswa juga pasti seperti itu. Nah, bedanya terkadang siswa kita ini kesadarannya masih kurang, dan metode motivasi ekstrinsik ini juga masih belum maksimal kalau kita lihat pada anak didik kita. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah kebaikan secara menyeluruh. Kebajikan universal ini adalah keyakinan kelas yang harus kita terapkan ke anak didik kita. Jadi di situ ada timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi selama ini kita juga ada membuat peraturan kelas, tata tertib. Jadi pemahamannya di sini adalah kalau peraturan atau tata tertib kemungkinan mungkin masih bisa dilanggar, gitu. Karena ada tata tertib juga selesai. Nah, kalau keyakinan kelas kemungkinan kita yang buat peraturan sendiri, kita juga yang menangani masalah dari peraturan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas pada peserta didik Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka di dalam kelas. Gitu. Sama halnya seperti kalau kita melanggar peraturan pemerintah, misalnya mengatur kita tidak pakai helm atau menerapkan sepatu merah. Nah, itu kan semuanya ada konsekuensi yang harus kita bayar. Jika kita melanggar dari itu sudah ada keyakinannya dan sudah disepakati seluruh. Jadi inilah hal yang saya lakukan sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi saya meminta anak didik itu membuat apa yang kira-kira yang menjadi penghambat selama belajar dari diri mereka, kemudian pada mata
juga pada peraturan sekolah. Dalam hal ini kita bisa memerdekakan siswa. Mereka bebas membuat apapun yang mau mereka perlu kesana. Jadi di antara beberapa itu semuanya saya minta pendapat mereka untuk menentukan masing-masing tentang apa masalah yang ada dalam diri mereka. Ya, kemudian setelah semuanya tertuliskan oleh mereka, maka masing-masing itu mengambil hasil dari adalah keyakinan kelas itu sendiri. Jadi mereka yang membuat masalah itu sendiri, mereka juga yang membuat solusinya dari masalah itu. Jadi mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, mereka yang meyakini, dan mereka juga nantinya ketika melanggar ada konsekuensinya masing-masing. Saya juga dalam hal ini masih belajar untuk mencoba. Mudah-mudahan tahun berikutnya anak kita bisa berubah dimulai dari sekarang. Terkait masalah keyakinan kelas, jadi ada namanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi selama ini yang kita pahami Bapak Ibu atau saya sendiri, ada pemahaman yang salah, miskonsepsi tentang penghargaan yang selama ini kita terapkan. Seperti ini loh Bapak Ibu. Ada beberapa penghargaan, saya hanya mengambil beberapa contoh. Di sana Bapak segala contoh juga yang saya ambil berdasarkan dengan ketepatan dalam diri kita. Misalnya yang pertama, suatu penghargaan benda atau peristiwa kehidupan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharap suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Sama, saya juga seperti itu. Kalau tidak mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, kita merasa kecewa. Ini Bapak Ibu bisa baca. Jadi penghargaan yang tidak efektif ini adalah penghargaan yang didirikan sendiri karena ada tujuan yang kita capai. Nah, ini imbasnya bisa jadi juga ke anak didik kita. Ada penghargaan yang merusak hubungan. Nah, ini ketika seseorang diberi
meningkat. Ya. Jadi anak yang ranking kedua dia merasa bahwasanya tidak sama, padahal hanya beda sedikit, mungkin hanya kehadiran atau nilai kurang sekian. Karena anak beranggapan bahwa ialah yang ranking satu itulah yang paling unggul, jadi yang ranking kedua tetap katanya sama dengan peringkat 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi disinilah peran kita Bapak Ibu. Saya juga belum bisa menerapkan diri saya di posisi itu, masih berusaha. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita bagaimana menangani anak-anak yang ada masalah. Jadi yang pertama itu ada namanya kita memvalidasi tindakan dia yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian lagi menanyakan keyakinan tadi terkait keyakinan kelas tadi. Jadi kalau keyakinan kelas tidak kita buat, anak akan bingung. Memang ada peraturannya memang ada yang sudah kita sepakati, memang ada yang sudah kita lakukan, memang ada yang sudah kita buat. Ya memang benar. Jadi saya juga baru kali ini menjalankan keyakinan kelas itu. Dulunya memang peraturan kelas ada tata-tata. Karena kita sendiri yang buat, kalian harus begini, kalian harus begini, itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nah ternyata itu salah. Biarkan mereka sendiri yang mencari masalah, mereka juga sendiri yang menyelesaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kita bisa tanya, jika anak-anak melakukan kesalahan, tentunya mereka punya alasan kenapa melakukan itu. Mungkin ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan ini kok. Jika anak bersalah, dihukum, kenapa dihukum, kenapa melakukan itu, kamu tahu kan kamu salah. Ya hanya saja keyakinan kelas tadi dulu kita tetapkan. Hanya pemahamannya sih yang berbeda. Kita sudah melakukannya, cuma kita nggak tahu istilahnya bahwasanya ada di sana namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi sendiri itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kedua. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan mungkin ini sulit. Saya juga masih merasakan bahwa sana ini sulit. Tapi kalau sering-sering kita lakukan, kemungkinan itu akan bisa jadi kebiasaan dan jadi budaya positif kita di sekolah. Terkait tadi mengenai buku budaya restitusi, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kita selaku guru, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama ada posisi kontrol itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrolnya ada pada teman. Yang keempat kita sebagai pemantau, dan yang terakhir kita sebagai posisi manajer. Nah, kalau penghukum kira-kira seperti ini. Itu loh Pak, selalu terlambat. Kalau Pak terus awal dan terus terlambat, memang awal sangat terlambat. Nah, jadi kita belum menghukum dia tuh. Dia lah memang yang terlambat. Kita sudah mengamalkan kata-kata dia, nah pun memang terlambat. Jadi dia terus terlambat. Itu memang kita tidak sadar. Kemudian yang
Jadi makin kesini saya merasa bahwa kok semakin lama menjadi seorang guru ini semakin banyak kewajiban selain administrasi. Kita sudah berorganisasi, melakukan ini, berbagai hal lain, berbagai kebutuhan sekolah. Jadi terkait yang tadi 5 posisi kontrol, ternyata kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia kaitan kita dengan anak. Yang pertama itu bertahan hidup, sama bertahan hidup kita sama. Kita pasti membutuhkan makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kemudian kekuasaan. Kita pasti merasa bahwa ini saya guru loh. Saya berhak berkuasa pada ini karena saya adalah guru. Maka siapa juga seperti itu. Saya juga punya kekuasaan, Miss. Dia selalu melibatkan pada diriku. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa terima. Kalau ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali kita lakukan Bapak Ibu. Kasih sayang ke anak dan rasa terima. Kita sudah menerima bagaimana pola-pola mereka. Mau dari yang sederhana polanya sampai kepada tingkat dewa, pola anak itu sudah kita terima. Nah, yang belum kita tahu tentang mereka sudah merasa terima dengan kita belum. Nah itu makanya mereka berusaha mencari terus, tentunya ini juga ada koordinasi dengan orang tua sebenarnya. Dan kita tahu orang tua di sekolah kita mungkin sudah memasakkan ke guru, memasakkan ke sekolah. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Jadi harusnya orang tua yang lebih tahu di mana kasih sayang dan rasa terima dia di keluarga. Sama seperti tadi saya ada masalah antara Ayu dan biasa. Saya hanya menyebutkan mungkin kamu terbiasa keras di keluarga, dia langsung nangis. Karena dia masih bisa orang tua, Miss. Nah itu tadi. Jadi ternyata kasih sayang itu berbeda-beda. Jadi masih mencari kasih sayang dia dulu diterima dulu nggak di keluarga, baru mencoba di sekolah. Ternyata dia mencari perhatiannya lebih di sekolah, karena di sekolah dia punya banyak teman dan punya guru-guru yang masuk dalam kelas. Kira-kira siapa yang bisa menerima dengan kondisi itu seperti ini? Nah itu kita nggak tahu gimana kita harus menerimanya. Kita sudah terima dan mungkin dia belum. Nah, yang keempat, kesenangan. Kalau bicara kesenangan, masing-masing siswa juga ada kesenangan masing-masing. Kesenangan mereka membuat gambar, kesenangan mereka ekspresi. Anak kita semuanya berekspresi, tidak ada yang ekspresi mereka masing-masing. Nah, kemudian kebebasan. Nah, kebebasan. Kita sudah tahu kebebasan yang paling sering kita lihat adalah di kelas 10 kaji. Mereka berbeda seperti dunia mereka sendiri. Kebebasan. Tapi kita belum tahu bagaimana caranya agar anak itu terlibat. Sebenarnya sih kalau guru-guru itu tentang kebebasan ini, anak yang benar-benar bebas, kita sebenarnya harus memberi kebebasan pada mereka. Mereka mau apa? Maunya kemana? Jadi tidak ada kaitannya dengan materi, walaupun materi itu memang harus tercapai. Makanya nanti ada namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berusaha sudah tergerak, kemudian saya sudah bergerak. Nah sekarang kali ini saya mau bergerak. Semoga tercapai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada? Atau memberi masukan boleh? Memberi masukan boleh. Ya,
kurikulum. Karena kalian harus memang berpusat pada kurikulum itu tadi. Jadi di kurikulum memang seperti itu. Jadi di kurikulum kalian memang harus seperti itu, harus melaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang ada di kurikulum. Hanya kita mensiasatinya adalah kita rilis, memberi kebebasan, namanya kurikulum merdeka. Nanti kita harus tetap berada pada kontrol tadi, posisi kontrol, sama segitiga resolusi. Seperti itulah kira-kira mas. Ada lagi Bapak Ibu yang memberi masukan, boleh. Kalau ada kritik sarannya juga boleh. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.